Perkenalkan, nama saya Nima Deula Natali Dewi dari kelas FBSG, Student of Elizabeth International. Di video ini saya akan membuat video tentang 3 tokoh yang sukses dengan entrepreneur skill-nya. Camille Beauty. Produk lokal Camille Beauty menjadi brand skincare dengan penjualan masker wajah tertinggi di Shopee dan Tokopedia pada periode Agustus sampai September 2021 dengan pangsa pasar sebesar 11,9%. Produk pertama dan andalan Camille Beauty yakni masker organik telah berhasil terjual lebih dari 700.000 unit per bulan. Pencapaian brand Camille Beauty ini tak lepas dari usaha dan kerja keras orang-orang yang ada di belakang layar. Camille Beauty merupakan brand skincare asal Indonesia yang didirikan oleh Nadia Safira. Brand ini pertama kali didirikan pada tahun 2018 lalu saat Nadia baru berusia 18 tahun. Di usia yang masih terbilang muda itu, Nadia berani untuk memulai bisnisnya sendiri. Semua itu bermula dari keinginan Nadia mencari penghasilan sendiri. Saat itu, ia memutuskan untuk menjadi reseller dari sebuah perusahaan masker organik. Melihat besarnya minat masyarakat akan produk perawatan wajah, terutama masker dan pangsa pasar yang menjanjikan, Nadia kemudian mencoba untuk membuat sendiri formula masker yang cocok dengan kondisi kulitnya yang rentan berjerawat seperti umumnya kulit-kulit pada remaja atau kulit-kulit para remaja. Dengan modal awal hanya sebesar 10 juta rupiah, dibantu sang ibu yang merupakan seorang apoteker, semua proses produksi, penjualan, pemasaran, dan pengantaran dilakukan oleh Nadia dibantu ibunya. Penjualannya merangkak naik, mulai dari puluhan per minggu hingga ratusan per hari. Kesuksesan Nadia juga didukung oleh jejaring sosial TikTok melalui engagement Nadia dengan para followersnya. Strategi pemanfaatan jejaring sosial tersebut akhirnya secara tidak langsung berhasil membuahkan engagement tinggi yang berkontribusi pada kesuksesan brandnya. Nilai yang dapat diambil dari Nadia Safira pada usahanya yaitu Camille Beauty adalah kita tidak boleh takut untuk mencoba selagi kita masih muda atau saat kita di usia muda. Jika kita punya keinginan, kita harus berani mencoba, dan ketika kita yakin dan tekun, kita pasti akan membuahkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang baik. Elon Musk. Elon Musk dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya pada tahun 2022 ini. Pendiri perusahaan mobil listrik terbesar di dunia, Tesla Inc. sekaligus pendiri SpaceX itu memiliki kekayaan sebesar 219 miliar dolar Amerika Serikat atau 3.117 triliun mulai mempelajari dasar-dasar pemrograman komputer sejak berusia 9 tahun. Membuktikan kecerdasannya Elon sejak kecil, 3 tahun kemudian atau ketika usianya mencapai 12 tahun, Musk membangun game PC bertema luar angkasa bernama Lastar. Elon Musk juga merupakan anak bertipe introvert dan seorang kutu buku. Saat setingkat SMA, ia menonjol di dua bidang yaitu fisika dan ilmu komputer. Sebagai anak yang selalu tertarik dengan sains, komputer, dan hal-hal yang berkaitan dengan ruang angkasa, Elon bercita-cita menekuni bidang tersebut dan benar-benar mewujudkannya pasca kuliah. Dikutip dari situs DW, Elon Musk memiliki 3 sisi utama dalam menjalani karirnya. Ketika misi itu berhubungan dengan resiko perubahan iklim, risiko ketergantungan pada satu planet, serta risiko usangnya umat manusia. Atas dasar itulah ia kemudian menciptakan beberapa temuan, salah satunya Tesla. Tesla Motors adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, khususnya memproduksi mobil listrik yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, Elon Musk memiliki sejumlah perusahaan besar lainnya termasuk The Boring Company. Perusahaan yang berfokus pada pembuatan terowong bawah tanah yang bisa digunakan untuk pejalan kaki, barang, fasilitas, atau kendaraan listrik otonom demi menghindari kemacetan. Perusahaan yang lahir akibat rasa frustasi yang menimpanya melihat kondisi jaringan transportasi di Los Angeles. Kontroversi lain yang juga sempat membuat Elon Musk jadi sorotan publik adalah saat ia tersandung kasus ganja. Pembelajaran yang dapat dikutip dari Elon Musk, salah satu pendiri perusahaan Tesla, adalah kita harus menekuni apapun yang kita suka sehingga kita bisa
menghasilkan usaha ataupun bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi kita harus terus menekuni apapun atau hal-hal yang kita suka demi menghasilkan produk atau ciptaan atau ide yang baru yang bisa membantu juga negara. Go Andik, pendiri Sing Main Main. Pada awal 2019 sempat viral sebuah istilah Bali yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Sing Main Main. Ketenaran istilah itu pun semakin menemui puncak saat seniman ogoh-ogoh, Kedux, membrandingnya saat perayaan Hari Pengerupukan pada Maret lalu. Nah, tahukah kamu siapa pencetusnya dan bagaimana asal mula istilah itu tercetus? Adalah Igede Andika Paramarta yang akrab disapa Go Andik. Merupakan dalang dibalik tagline Sing Main Main. Sing Main Main dalam bahasa Indonesia berarti tidak main-main. Meski terbilang kata-kata biasa, namun tagline tersebut nyatanya terdengar unik apalagi semakin banyak yang menyerukannya. Kisah terciptanya tagline Sing Main Main ternyata unik. Hal tersebut berawal dari Gede Andika yang sedang berkeliling bersama temannya mencari sebuah keris untuk hadiah ulang tahun perkawinannya. Lama mereka berkeliling ke pengrajin-pengrajin namun belum menemukan keris yang sesuai keinginannya. Setelah lama mencari, akhirnya bertemulah Gede Andika dengan keris yang ia sukai. Nah, ne mara keris sing main-main, atau dalam bahasa Indonesia, nah ini baru keris yang tidak main-main, serunya. Lalu saat perjalanan pulang, seorang pengendara nyelonong tiba-tiba dan mengejutkan Gede Andika. Sontak ia menyerukan hal yang sama. Ne mara pengendara sing main-main. Atau dalam bahasa Indonesia, ini baru pengendara yang tidak main-main. Sepanjang jalan istilah itu terus dipikirkan dan tercetuslah ide dengan mengorbitkan istilah sing main-main sebagai ladang bisnis hingga dikenal sampai sekarang. Dari Sing Main Main, Gede Andika memasarkan merchandise berupa kaos dan peminatnya cukup banyak. Sing Main Main bisa besar, sebelumnya juga tidak pernah terpikirkan untuk bisa seperti ini. Yang pasti dari tagline saya mencoba untuk membantu atau mensupport kreatif muda Bali untuk lebih inovatif dan kreatif di zaman ekonomi milenial ini, ungkap Gede Andika. Namun, di balik kesuksesan brand Sing Main Main, ada duka yang dirasakan Gede Andika saat karyanya banyak dijiplak di pasaran dengan desain yang sama dan harga yang lebih murah. Untuk saat ini, Sing Main Main hanya bergerak di bidang merchandise kaos, namun tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan dibuat produk dengan bentuk lain. Selain Sing Main Main, rupanya Gede Andika dan istrinya memiliki bisnis lain seperti Cahya Group, Cahya Dewi Beauty Salon, Cahya Enterprise, Gloves Clothing, dan Just Time Renon. Pembelajaran yang dapat diambil dari usahanya Kak Go Andik, yaitu Sing Main Main, yaitu kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang biasanya kita ucapkan dengan orang-orang sekitar kita. Jadi tagline ataupun ucapan yang sering kita ucapkan kepada orang lain itu bisa kita kelola untuk menjadi sebuah ide untuk sebuah usaha. Sama sekali tidak menyangka ternyata hanya dari percakapan tersebut Kak Go Andik bisa membangun usahanya di bidang clothingan atau di merchandise baju. Yang dapat diambil kisahnya juga yaitu kita tidak boleh menyerah walaupun banyak sekali tantangan dalam membangun usaha tersebut. Kita juga harus terus berusaha untuk mempertahankan dan juga memunculkan ide-ide usaha baru agar usaha yang sebelumnya tidak cepat punah atau bahkan tidak akan punah. Sekian video dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih telah menonton. Sukses luar biasa.